Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakal bukanlah kepasrahan tanpa arah. Ia adalah puncak tertinggi dari sebuah perjuangan hati. Sebuah keyakinan bahwa setelah ikhtiar maksimal, ada tangan Tuhan yang bekerja. Lantas, bagaimanakah ciri orang yang benar-benar bertawakal? Pertama, ia bekerja dengan sungguh-sungguh, namun hatinya sama sekali tidak bergantung pada hasil. Baginya, berusaha adalah kewajiban, sedangkan hasil adalah hak prerogatif Allah. Kedua, ia memiliki ketenangan jiwa yang luar biasa. Ia tidak mudah goyah saat badai ujian datang, dan tidak lupa diri saat nikmat melimpah. Karena ia yakin, apa yang melewatkannya takkan pernah menimpanya, dan apa yang menimpanya. Sahabat, jadikan Allah satu-satunya tempat bersandar, sebab janjinya nyata. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupkan segala keperluannya. Mari melangkah dengan iman, berusaha dengan ihsan, dan menanti dengan ketenangan. Mari kita dengarkan apa kata Mursyid Sahmi At-Tamimi dan Ustadz Fauzi Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Syekhul Mursyid Fahmi Hafizakumullah, Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Hasan Ishaq Hafizakumullah, para asatidah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Mari kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena sampai saat sekarang ini Allah masih meringankan langkah untuk kita semua untuk hadir ke majelis yang mulia ini, berzikir bersama dan niat ikhlas untuk menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita Allah menambahkan keimanan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mari kita belajar bersama tentang tawakal kepada Allah. Karena kalimat tawakal itu mudah diucapkan, tetapi prakteknya itu sulit, Pak. Ya, mari kita pahami bersama tawakal seperti apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ya. Jadi siapa yang betul-betul bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi. Sampai sejauh itu, tawakal yang bagaimana yang Allah maksud di sini? Mari kita belajar bersama tentang sifat bertawakal hanya kepada Allah setelah berikhtiar dan setelah berdoa. Jangan langsung bertawakal tidur atau menunggu, bukan, Pak ya. Di sini yang dimaksud bertawakal setelah berikhtiar, setelah berdoa, baru kita tawakal kepada Allah. Jadi supaya kita tanamkan di hati yang paling dalam, dan kita wajib bertawakal hanya kepada Allah. Kenapa Allah itu perlu ditawakali? Semua kita bertawakal kepada Allah, karena Allah itu fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang Allah kehendaki, la yakunu syai'un illa biradati, dan tidak akan ada sesuatu tanpa kehendak Allah. Wala yakhruju syai'un an masyiati, dan tidak akan
keluar sesuatu tanpa kekuasaan Allah, ya. Jadi di dunia ini apa yang terjadi semua atas kehendak Allah. Banyak bagi Allah wala yauduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim, dan tidak ada kesulitan untuk mengurus, ya, langit dan bumi dan semua isinya, tidak ada kesulitan bagi Allah. Maka dari itu perlu kita bertawakal sambil berusaha, itu Pak. Jadi kewajiban kita bersama. Tawakal adalah sikap berserah diri dan mempercayakan hasil akhir kepada Allah. Segala urusan hanya diserahkan kepada Allah. Yang dilakukan setelah berusaha maksimal, berikhtiar dan berdoa, ini adalah perpaduan antara usaha fisik dan keyakinan hati. Ini Pak, tawakal, ya. Jadi menciptakan ketenangan jiwa karena percaya dan berserah kepada ketetapan Allah, ya. Memang dengan tawakal hati kita tambah tenang dan kebutuhan akan dicukupi oleh Allah. Ini Pak, ini perlunya kita bersama bertawakal hanya kepada Allah semata. Jadi inti la haula wala quwata illa billah. Jadi kita ini tidak punya kekuasaan, tidak punya kekuatan illa billah, kecuali dengan pertolongan Allah. Ini yang perlu kita pahami bersama, karena ini termasuk kita bertauhid hanya kepada Allah, Pak. Ya. Kenapa? Karena sifat Allah itu istighna. Istighna ini tidak butuh kepada makhluknya, Pak. Tetapi yang kita iftikor, yang makhluk iftikor. Jadi kita ini butuh, sangat butuh kepada Allah. Maka dari itu jangan sampai kita membanggakan diri, tidak boleh, Pak, ya. Jadi memang kita betul-betul Allahus Samad, sering diulang-ulang sama guru kita, betul sekali. Karena Allah tempat meminta, tempat bersandar, tempat berdoa, semuanya, Pak. Ya. Maka dari itu mari kita bersama belajar tentang tawakal. Di sini di surat At-Talaq ayat 3, wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya, ya. Ini sangat indah sebenarnya, Pak. Keterusan ayat, innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah itu melaksanakan urusan yang dikehendakinya, ya. Sini selanjutnya, qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu, ya. Wa kullu, di ayat yang firman yang lain, wa kullu syai'in indahu bimiqdar, dan segala sesuatu pada sisinya ada ukurannya. Jadi tidak boleh serakah betul, tidak boleh kita berpangku tangan, tidak, Pak. Yang penting sekedar usaha, sekedar kemampuannya. Semua berbeda-beda melalui proses berbeda-beda juga, ya. Ini yang penting kita pahami bersama. Jadi dengan sifat bertawakal ini, jadi kita tidak mudah putus asa, Pak. Tetap kita berhusnudzon kepada Allah. Mari kita tadabburi bersama lewat tafsir Ibnu Katsir supaya tidak mudah, Pak, ya. Kenapa orang sampai bunuh diri? Kenapa bisa meyakinkan tipis harapan kepada Allah?
Ini mari kita tadabburi surat Al-Isra, mari kita buka bersama Al-Isra ayat 31. Kalau kita tidak bertawakal, tidak meyakini bahwa Allah itu sifat Ar-Rahmanir Rahim, bahwa Allah itu mencukupi, nanti ujung-ujungnya begini, Pak. Mari kita tadabburi lewat tafsirnya Ibnu Katsir Al-Isra ayat 31. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khit'an kabira. Ya. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Ini. Jadi Allah yang tanggung semuanya, Pak ya. Jadi sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Ayat ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala lebih sayang kepada hamba-hambanya daripada orang tua kepada anaknya, Pak. Ya. Karena dia melarang membunuh anak-anaknya, dan dalam kesempatan yang lain Allah memerintahkan kepada orang tua agar memberikan warisannya kepada anak-anaknya. Dan di masa jahiliyah, Pak, orang-orang tidak memberikan warisan kepada anak-anak perempuannya. Bahkan ada kalanya seorang membunuh anak perempuannya agar tidak berat bebannya. Karena itulah maka Allah Subhanahu wa taala melarang perbuatan itu melalui firman-Nya, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan. Yakni takut berakibat jatuh miskin di masa mendatang. Karena itulah dalam firman selanjutnya diprioritaskan penyebutan tentang rezeki anak-anak mereka. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kamilah yang akan memberi rezeki kepada mereka dan juga kepada kalian. Nah ini, Pak. Ini inti daripada ini, kita bertauhid kepada Allah, Pak. Ya. Mempercayai, beriman kepada Allah dengan total. Dengan kata lain, khitab dalam ayat ini ditujukan kepada orang yang mampu, yakni kamilah yang memberi rezeki mereka dan juga rezeki kalian. Ya, setelah diberi kadang-kadang takut miskin. Nah ini, Pak. Jadi di lain halnya dengan apa yang disebutkan di dalam surat Al-An'am, khitabnya ditujukan kepada orang miskin. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wala taqtulu auladakum min imlakin nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut kemiskinan, kami akan memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ya. Adapun firman Allah Subhanahu wa taala, inna qatlahum kana khit'an kabira. Sesungguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar. Maksudnya perbuatan dosa besar. Sebagian ulama membacanya khit'an kabira, tetapi maknanya sama. Di dalam kitab Sahihain disebutkan melalui Abdullah ibnu Mas'ud yang menceritakan bahwa ia pernah berkata kepada Rasulullah, ya, qultu ya Rasulullah ayyudz dzambi a'dzam, qala anta ja'ala lillahi nida wa huwa khalaqaka. Qultu thumma ay, qala anta qatula waladaka khasyata ayat ama ma'aka. Qultu thumma ay, qala antuzaniya bihalilati jarika. Ini, Pak. Jadi wahai Rasulullah, dosa apakah yang paling besar? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab,
bila kamu mengadakan tandingan bagi Allah, padahal dialah yang menciptakan kamu. Ini Pak, ini kata Nabi di sini. Dia bertanya lagi, kemudian dosa apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, bila kamu membunuh anakmu karena takut dia makan bersamamu, takut miskin, Pak ya. Jadi dia bertanya lagi, kemudian dosa apa ya Rasulullah? Nabi Muhammad SAW menjawab, bila kamu berbuat zina dengan istri tetanggamu. Ini Pak. Jadi selanjutnya mari kita clearkan dengan kitab hikam ya, supaya mudah-mudahan dengan harapan apa yang kita sampaikan bersamaan dengan turunnya hidayah, kefahaman dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Di sini di dalam kitab hikam pasal 50 ya. Ini sangat penting sekali kita ketahui. Hanya saling berkaitan. Apa kata musannif? Bismillahirrahmanirrahim. Al-ajabu kullil ajabi mimma lam fikaka lahu anhu wa yatlubu ma abqa'alahu ma'ahu fa innaha la ta'mal absaru walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Keanehan yang sangat mengherankan, ajaib ya, terhadap orang yang lari dari Allah, yang tidak mempercayai Allah, yang sangat dibutuhkan dan tidak dapat lepas daripadanya, dan berusaha mencari apa yang tidak akan kekal padanya. Sesungguhnya bukan mata kepala yang buta, tetapi yang buta ialah mata hati yang di dalam dada. Ini Pak. Di sini kata musannif, hikmah 45 menceritakan tentang tingkatan makrifat yang dicapai melalui penyaksian mata hati. Ya, makrifat yang melalui mata hati diperoleh dengan cara bertauhid. Ya, bertauhid hanya kepada Allah, meyakini Allah, bahwa Allah itu betul-betul bersifat Ar-Rahmanir Rahim ya. Jadi hikmah yang 46 menggambarkan tentang tauhid yang tertinggi, tingkatan yang tertinggi itu tidak mudah dicapai. Jalan untuk mencapainya adalah dengan menghapus semua jenis syirik ya, dengan jenis kemusyrikan yang lahir, yang zahir, yang batin, dan yang samar-samar ya. Jadi hikmah 47 hingga 49 menceritakan tentang syirik yang samar, yaitu hati bukan bergantung kepada Allah saja, tetapi pada makhluk yang sama. Ia juga mengharap kepada makhluk lantaran kurang keyakinannya kepada Allah, atau karena menyangka makhluk bisa melakukan sesuatu yang memberi bekas kepada perjalanan takdir Allah ya. Jadi syirik yang demikian dirumuskan oleh hikmah 50. Ini katakan musannif, ini dengan mengatakan bahwa itu semua terjadi akibat buta mata hati. Sekiranya mata hati dapat melihat, tentu dilihatnya bahwa dalam keadaan apa saja dia tidak terlepas dari kudrat dan iradat Allah. Dia tidak akan dapat melepaskan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mempunyai segala sifat istighna ya. Kita mempunyai sifat iftikor, segala butuh
perasaan butuh yang keluar dari hati yang paling dalam kepada Allah. Ini Pak, sangat penting kita ketahui karena ini berkaitan dengan tauhid yang sangat mendalam ya. Yang menyebabkan semua makhluknya tidak ada jalan melainkan bergantung kepada Allah, berserah diri kepada Allah dan meminta kepada Allah ya. Jadi seorang yang melarikan diri dari panggilan Allah untuk menyembah semata-mata karena ingin memuaskan hawa nafsu dan syahwatnya, suatu fakta butanya mata hatinya, sebab ia telah mengutamakan bayangan daripada hakikat, mengutamakan yang sementara dan meninggalkan keabadian, mengutamakan yang dapat binasa daripada tetap kekal untuk selama-lamanya. Ini Pak, jadi sangat penting masalah kita bertauhid hanya kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bersamaan dengan turunnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan Allah memberi kefahaman untuk kita amalkan. Dan nanti guru untuk menjelaskan, memantapkan apa yang kami sampaikan. Dari kami kalau ada kesalahan mohon maaf. Wal afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau menurutmu video ini bagus dan kalian suka dan merasa bermanfaat, yuk jangan ragu untuk klik tombol like di bawah sekarang juga. Satu jempol dari kalian sangat berarti untuk channel ini bisa terus berkembang dan menghadirkan konten yang lebih keren lagi buat kalian semua. Terima kasih buat dukungannya, semoga Allah memberikan kesehatan dan rizki yang melimpah. Sampai jumpa di video berikutnya. Imanul haq dan al-maut Imanul haq adalah upaya istiqamah dengan sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah sehingga dia mencapai tingkatan ma'rifah. Yang satunya yang al-maut, al-iman, yakin, paham kalau dia akan kembali kepada Allah, maka dia mengejar upaya itu ya, sungguh-sungguh. Sebenarnya Allah dalam bahasanya Abu Haddad ya, orang-orang yang melakukan upaya suruh saling yang suruh ya, sehingga saat dia kembali kepada Allah husnul khatimah. Ya, apabila ada penjelasan doa firman Allah dan kita tafsir sejenis dengan mudah-mudahan kita diberi rahmat berkah. Amin, 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 amin. Allah mendengarkan dan menyampaikan serta mendapatkan keberkahan yang besar. Amin, amin, ya Rabbal alamin. Amin, 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 amin. Amin.